Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ala makan tadi? Allah barakali la takallu lah ya. Oke. Baik, kemarin kita membahas tentang bab takdir ya. Ada dua takdir kemarin ya. Takdir mubram dengan takdir mu'allak ya. Lah itu ingat tuh. Entah iyo tanda. Apa itu takdir mubram? Takdir yang tidak bisa diubah ya kan. Oke, takdir yang tidak bisa diubah yaitu warna mancung hidung ya, rambut keriting gitu ya. Itu tidak bisa diubah. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allak, yaitu takdir yang boleh kita ubah. Kita dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa, dalam keluarga yang miskin kita bisa jadikan kaya, dalam keluarga yang tidak berilmu kita jadikan lebih berilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, ya, nanti kita sambung lagi kapan-kapan soal bab takdir. Hari ini kita akan membahas tentang bab zakat ya. Ibu bapak, kita akan membahas zakat ini sekali saja. Jadi ini penting, hukumnya wajib, jarang dibahas. Kadang-kadang orang nggak mau mengeluarkan zakat bukan karena nggak ada uang, tapi nggak ada ilmunya, sehingga sedekahnya banyak tapi dia nggak bayar zakat. Itu sama dengan dia sholat tahajud tapi dia nggak sholat subuh, Pak. Itu sama dengan dia baca Quran tapi dia nggak sholat subuh. Dia utamakan yang sunnah dibanding yang wajib, padahal zakat itu wajib. Makanya kalau saya ceramah di sebuah tempat, selalu ustazah, sampaikan tentang sedekah. Biasanya saya suka bilang kita gabung dengan zakat ya. Karena kenapa? Karena kalau sibuk dengan membahas sedekah saja, takutnya umat sibuk dengan sedekah tapi lupa bayar zakat. Nah, kalau saya ceramah di perkebunan, saya akan sampaikan tentang zakat perkebunan. Misalnya di kebun sawit. Kalau saya ceramah di Sumatera Barat, saya akan sampaikan tentang zakat pertanian. Karena orang banyak bertani. Tapi karena saya di Pekanbaru sekarang, saya akan menyampaikan terkait dengan bab zakat yang cocok dengan kondisi kita di Pekanbaru, yaitu zakat penghasilan, zakat emas, dan zakat tabungan. Oke? Clear? Ibu-ibu, bapak, zakat ini hukumnya wajib. Makanya ada dalil aqimus shalah wa atuz zakah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat, sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi zakat itu mau nggak mau mesti kita keluarkan. Nah, zakat itu hukumnya wajib, jumlahnya ditetapkan dan tidak usah dilebihkan. Dia cuma 2,5% saja. Kita mulai. Yang pertama ada namanya zakat penghasilan. Atau bahasa lainnya Pak, zakat piti masuk Pak. Atau bahasa lainnya adalah zakat penghasilan. Penghasilan ya, bukan gaji. Nah, zakat penghasilan ini punya nisab, punya batas minimal penghasilan. Kalau Bapak dan Ibu punya penghasilan minimal 85 gram emas per tahunnya, setara dengan 7 juta setiap bulannya, 6,8 sampai 7 juta setiap bulannya, maka Bapak Ibu wajib keluarkan zakat 2,5%. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya dapat gaji 3 juta Pak. Hasil sewa rumah 3 juta Bu. Udah berapa? 6 juta. Rupanya dapat lagi dari hasil jualan 3 juta. Jadinya berapa?
9 juta. Tambah lagi dari jualan online 1 juta. Berapa? 10 juta. Bagi 2,5% wajib keluarkan zakat 250.000. Ya. Misalnya Bapak Ibu cuma punya rumah kontrakan. Nah, pokoknya zakat penghasilan adalah setiap uang yang masuk ke dalam kantong kita, kita wajib keluarkan zakat. Misalnya Bapak Ibu punya rumah kontrakan. Katakan rumah kontrakan Bapak Ibu itu ada 8 pintu. Pintunya aja, enggak ya? 8 pintu. Satu pintu sewanya 1 juta sebulan. Berarti 8 juta toh, keluarkan zakat 200.000. Oke Ustazah, saya punya rumah kontrakan. Hanya 5 pintu saja. Berarti 5 juta. Apakah wajib zakat? Apakah wajib zakat kalau 5 juta? Tidak, karena nggak sampai 7 juta. Tapi persoalannya ibu punya penghasilan lain lagi nih. Ya, yaitu dapat gaji pula lagi 4 juta. Berapa jumlahnya? 9 juta. Wajib zakat berapa? Dalam 9 juta berapa ya? Pokoknya 2,5%. 225.000. Seperti itu. 7 juta gitu batasnya. 6,8 sampai 7 juta. Untuk 2024. Oh ya, karena hitungannya pakai emas. Oke. Nah, itu keluarkan zakatnya. Nah, persoalannya adalah zakat yang kita keluarkan itu kemana kita berikan? Nah, Bapak Ibu, zakat itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Yang pertama, kita bahas yang penting-penting saja. Yang pertama adalah orang fakir. Siapa dia fakir? Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian yang ketiga adalah mu'alaf, orang yang masuk Islam. Yang keempat adalah fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Sekarang tidak ada lagi orang yang berperang, Pak. Maka termasuk zakat boleh diberikan kepada orang yang Allah samakan derajatnya dengan orang yang berperang. Siapa dia? Anak pesantren, guru ngaji, rumah tahfiz, boleh diberikan zakat. Nah, zakat penghasilan tadi berikan kepada mereka. Kami ini nggak makan gaji Ustazah. Kami ini pedagang. Kalau Bapak Ibu adalah pedagang, katakan Bapak Ibu pedagangnya adalah pedagang gamis. Maka ada omset dalam dagang. Ada omset, ada profit. Misalnya Bapak Ibu punya omset 50 juta setiap bulannya. Modalnya itu dalam 50 juta adalah 30 juta. Potong sewa karyawan ujung-ujungnya 10 juta. Berapa sisa duitnya, untungnya? Hanya 10 juta, betul? Maka yang wajib zakat hanya dalam 10 juta saja. Bersih. Untung bersih, tapi sebelum dipotong kebutuhan. Karena zakat itu disisihkan, bukan disisakan. Kok terjengang-jengang? Disisihkan, bukan disisakan. Jadi dalam 10 juta, keluarkan dulu zakat, baru dipakai kebutuhan. Karena kalau kita menyandarkan zakat itu pada kebutuhan, maka kebutuhan kita ini tidak pasti. Nanti zakatnya nggak jadi-jadi. Banyak kali pengen beli duluan, runtuh lah, apalah ya kan. Seperti itu. Oke, zakat penghasilan. Sekarang misalnya ibu punya rumah. Ya, ibu punya rumah. Rumah ibu tidak ibu sewakan. Ibu punya 5 rumah. Senin tinggal di Panam. Selasa tinggal di Rumbai. Rabu tinggal di Bangkinang. Kamis tinggal di Tangkerang. Jumat tinggal di Panam. 5 rumah ibu. Apakah wajib zakat? Apakah wajib zakat rumah? Tidak kalau tidak menghasilkan. Tapi kalau seketika rumah itu ibu kontrakkan, rumah itu ibu sewakan, lalu kemudian rumah itu menghasilkan uang masuk,
maka boleh ibu zakatkan. Sampai sini oke, paham? Sampai sini paham? Nah, sekarang ibu-ibu punya yang namanya mobil. Mobilnya 10. Tapi mobil itu tidak direntalkan. 10 loh. Wajib zakat? Tidak, karena tidak ada uang masuk. Tapi mobil itu cuman 5. Ya, tapi ibu-ibu zakatkan. Mobilnya cuman 5, lalu kemudian kita zakatkan. Apakah kita boleh keluarkan zakatnya? Boleh? Kalau kita rentalkan. Dan minimal rental di atas 7 juta. Uangnya. Secara penghasilan keseluruhan. Clear? Kalau penghasilannya sehari 7 juta, Kalau sehari 7 juta, coba akumulasi penghasilannya sebulan berapa? Jadi kalau ibu punya penghasilan harian, memang harus ada dalil uktub alaikum limalikum lizakatikum. Catat oleh kita, harta kita untuk ketepatan bayar zakat. Hari ini masuk 300 catat, besok masuk 200 catat. Walaupun udah terpakai kebutuhan, tetap dicatat. Hitung nanti tanggal 30 di akhir bulan berapa uangnya. Berapa uangnya? Maka keluarkan zakat 2,5%. Maka yang dicatat tuh pitih masuk dicatat jo, ndak pitih keluar sih doh. Oke? Apakah zakat ini kita serahkan setiap bulan? Atau sekali 6 bulan? Atau sekali setahun? Itu dikembalikan kepada kita. Saran saya, serahkanlah setiap bulan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, kita nggak tahu usia kita. Yang kedua, kadang sedikit aja payah kita mengeluarkannya. Apalagi kalau udah menumpuk pula 1 tahun. Kemudian yang ketiga, takutnya kita mengeluarkannya sayang. Deh udah banyak, ujung-ujungnya beli baju saya lah. Clear? Oke, selanjutnya. Pokoknya setiap ada uang masuk, yang itu dihitung masing-masing orang. Misalnya suami 5 juta, istri 5 juta. Wajib zakat? Wajib zakat? Tidak. Zakat itu fardu ain. Maka dia sendiri-sendiri. Maka dia sendiri-sendiri saja. Jadi kalau suaminya 5 juta, istrinya 8 juta, maka yang wajib keluarkan zakat hanya istrinya saja. Clear? Selanjutnya, sebelum kita masuk ke zakat emas dan zakat tabungan. Nanti hitung emas yang di atas genteng ya. Kita simpulkan dulu. Pertama, zakat penghasilan minimal 6,8 sampai 7 juta setiap bulannya. Kalau penghasilan ibu diakumulasi sudah segitu, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ke siapa zakat dikeluarkan? Ke fakir, orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ke mu'alaf, orang yang masuk Islam. Ke fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti rumah tahfiz, guru ngaji, anak pesantren, ya orang-orang yang kuliah di Mesir, ya, yang sedang dapat beasiswa dia berjihad. Yang jurusannya agama, dia fisabilillah. Itu boleh kita berikan zakat. Kemudian, kalau dia berbentuk rumah, tidak disewakan, tidak wajib zakat. Tapi kalau rumah itu dikontrakkan, hasil kontraknya yang wajib zakat. Punya mobil, mobilnya tak wajib zakat. Tapi seketika mobil itu direntalkan, kemudian ada uang masuknya, maka dia wajib keluarkan zakat. Kemudian selanjutnya adalah ketika dia punya penghasilan yang naik turun, karena dia adalah pedagang misalnya, maka keluarkan zakatnya setelah dipotong modalnya. Potong modal, potong misalnya untuk karyawan. Nah, berapa bersihnya itulah dikeluarkan zakatnya. Apakah dikeluarkan per tahun? Apakah dikeluarkan per bulan? Apakah dikeluarkan per 6 bulan? Maka itu pilihan kita saja. Saran saya, keluarkanlah setiap tahun. Clear sampai sini? Selanjutnya, Ustazah, emangnya kenapa kalau saya keluarkan zakat? Emangnya kenapa kalau saya nggak keluarkan zakat?
orang makan uang haram itu ada beberapa sebab. Yang pertama, dia makan uang haram karena dia mencuri dan melakukan kemaksiatan. Dia makan bukan haknya dia. Hasil nipu, hasil curi, hasil judi, haram. Kemudian yang kedua, termasuk haram adalah ketika dia memakan uang zakat yang harusnya buat orang tetapi dia tidak zakatkan. Dia punya uang harusnya untuk orang, kemudian dia tidak zakatkan. Oke, contoh misalnya nih, ibu punya penghasilan 10 juta. Maka ibu wajib zakatkan 250.000. Oke? Maka 250.000 itu ibu tidak keluarkan zakatnya. Ibu tidak keluarkan zakatnya. Sebentar ya, goyang. Oke. Oke. Ibu tidak keluarkan zakatnya gitu ya. Jadi ibu misalnya 10 juta, wajib zakat berapa? 250.000. Ibu tidak keluarkan zakatnya. Lalu kemudian ibu berikan kepada ibu ajaklah cucu ibu untuk makan daging ayam, untuk beli gula-gula cucu, untuk beli Indomie rebus, maka itu makan uang haram. Kalau uangnya sudah haram, maka insya Allah dia tidak akan dapat keberkahan dan kebaikan. Kalau kayak gitu Ustazah, saya nggak usah belikan makanan, saya belikan pakaian aja. Kalau dibelikan pakaian, walibasuhul haram, pakaiannya pun haram. Oh kalau kayak gitu Ustazah, saya belikan aja minyak mobil, maka kendaraannya pun menjadi haram. Orang kalau udah makan haram, minum haram, pakaian haram, kendaraan haram, maka dia akan mendapatkan keburukan. Qulubul la yafqah, maka hatinya akan tertutup mendengarkan kebaikan. Adanul la yubsar, matanya akan sulit mendengarkan kebaikan dan telinganya akan sulit mendapatkan kebaikan. Makanya kalau ada rumah tangga yang berantakan, baku hantam, ribut, merasa selalu benar, saling hina menghina, anak melawan, suami maksiat, istri melawan, coba cek rumah itu bayar zakat enggak? Karena orang yang tidak keluarkan zakat, hati menjadi tidak tenang dan keberkahan menjadi hilang. Maka keluarkan zakat, jumlahnya enggak seberapa, tapi kalau kita enggak keluarkan, maka efek sampingnya adalah rumah tangga menjadi tidak nyaman. Sudah banyak sekali fakta yang terjadi. Uangnya banyak, ya. Uangnya banyak, lalu kemudian rezekinya banyak, tapi kehidupannya tak tenang. Kenapa? Karena zakat tidak dia keluarkan. Kenapa seperti itu? Karena begini, banyak orang nggak paham, maka itu gunanya menuntut ilmu Allah. Nel, iya, aku itu sudah selalu banyak sekali sedekah. Tenang aja lah, aku sedekah banyak kok setiap bulannya. 1 juta, 2 juta untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang dari Sumatera Barat, aku banyak sekali sedekah. Itu sedekah, tidak bisa menghilangkan pahala kewajiban zakat. Mau ibu sedekah 100 juta untuk membangun masjid, tapi zakat nggak dikeluarkan, tetap berdosa. Itu sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Makanya kadang-kadang orang bukan nggak mau mengeluarkan zakat, orang bukan nggak mau keluarkan zakat, ya, tetapi orang itu dia tidak ngerti sehingga tidak bisa. Maka saya ingatkan kembali ibu-ibu semuanya untuk keluarkanlah zakat. Berapa zakat penghasilan minimal? Minimal ya, sehingga ngerti, sehingga tidak bisa. Maka saya ingat. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ya keluarkan zakatnya. Nah, makanya doa keluarkan zakatnya. Nah, makanya doa sama Allah supaya kita itu bisa menjadi hamba Allah yang bisa mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Kalau bisa kita kena banyak zakat insya Allah. Iya dong. Kalau orang mau zakatnya 250.000, maka dia harus punya penghasilan 10 juta dong. Kalau nggak bisa dong. Oke? Yang kedua, ada namanya yang kedua yaitu zakat emas. Zakat apa ya? Emas. Zakat emas itu terbagi dua. Ada emas batangan, ada emas perhiasan. Kalau emas batangan itu adalah jika ibu memiliki tabungan emas senilai 85 gram emas. Ibu punya tabungan emas.
Ibu punya tabungan emas seharga 85 gram emas gitu ya. Ibu tumpuklah emas ibu tuh, bukan emas Jawa, emas asli ya. Nah, ibu tumpuklah emas ibu tuh gitu ya, seharga sebanyak 85 gram emas. Ya. Misalnya ini tanggal 8 Juni. Ibu kumpulkanlah emas ibu dari dulu, terkumpullah emas ibu 85 gram emas di tanggal 8 Juni 2024. Katakanlah terkumpul 100 emas. Berarti udah lebih 85 gram toh? Oke? Maka itu adalah nisabnya. 85 gram emas. Karena udah terkumpul 100 emas, maka per tanggal 8 Juni 2024 kita hitung haulnya. Ada nisab, ada haul. Nisabnya adalah 85 gram emas, lalu kemudian haulnya setahun. Setahun emas ini tak terjual, maka 9 Juni 2025 wajib zakat 2,5%. Clear? Oh, lambe angguknya, ulang balik. Lambat angguknya ya. Oke. Kalau zakat emas, dia ada haul dan kemudian ada nisab. Nisab zakat emas itu adalah emasnya harus terkumpul dulu 85 gram emas. Katakan saya kumpul emas dari dulu, kumpul. Terkumpullah tanggal 8 Juni 2024, katakanlah 100 gram emas. Inilah pura-puranya emas saya. Itu nisabnya. Tengok dulu 1 tahun. Kalau 8 Juni 2025, setahun toh, ini emas masih utuh atau bertambah? Katakan bertambah jadi 100 atau bertambah jadi 200 lah. Oh, banyak kali ya. Oke. 120 lah. Atau enggak nambah lah, 100 saja. Ya. Maka yang 100 gram ini sampai tanggal sampai tanggal 8 Juni 2025 masih utuh, tak terjual, atau selagi di atas 85 gram emas wajib zakat 2,5%. Katakan 100 gram emas. 100 gram emas berarti 100 gram emas 2,5%-nya berarti 2,5 gram. Bisa diambil emas ibu seharga 2,5 gram, ibu kasih ke fakir miskin, ibu kasih ke orang susah. Tapi Ustazah, iya, cemana nih Ustazah? Saya ini adalah termasuk orang-orang yang susah nih menjual emas. Ya ibu hitung aja, 1 gram emas berapa kali 100, berapa rupiahnya, zakatkan 2,5%. Oke, sebentar. 100 gram, 1 gram berapa kali 100, berapa rupiahnya, ambil 2,5%, kasih. Clear? Clear? Nah, apakah tiap tahun? Kalau emas batangan tiap tahun, selagi di atas 85 gram. Kalau emas perhiasan sekali dalam 1 nisab seumur hidup. Jadi kalau emas batangan gram, kita kan harus mengeluarkan 2,5 gram. Ya, 2,5%. Jadi tahun depan Emas apa? Batangan selagi di atas bisa. Selagi di atas 85 gram terus. Oh, kecuali perhiasan. Iya. Kenapa begitu? Apa perbedaannya, Ustazah? Karena emas batangan itu sesuai dengan nisab pada masa Rasulullah. Kalau emas perhiasan itu udah tergayir, dia udah mutagayir. Dia udah dikaitkan dengan kondisi kita yang sekarang. Oke? Jadi kalau beli emas perhiasan, oh enggak ya. Selanjutnya adalah zakat uang menumpuk. Sama kayak zakat emas.
Berapa jumlahnya? 85 gram. Selagi uang ibu udah di atas seharga 85 gram, wajib zakatkan 2,5%. Yuk kita bahas yang pertama. Katakan saya punya penghasilan pura-puranya nih, katakanlah 40 juta. Maka dalam 40 juta saya zakatkan 1 juta. Rupa-rupanya saya ini menabung lagi. Saya menabung, saya taruhlah uang saya di bank, sampailah uangnya di atas 85 gram emas, dapat lagi kena zakat tabungan. Lalu sebagiannya saya belikan emas, maka kalau udah terkumpul nisabnya 85 gram, kena lagi zakat emas. Lalu seketika itu saya buatkan rumah, hasil rumahnya menghasilkan uang buat saya, maka uang hasil rumah kena lagi zakat. Jadi satu kita bisa kena banyak zakat dan itu yang kita harapkan. Maka doalah kepada Allah agar termasuk bagian dari hamba Allah yang Allah izinkan untuk membayar zakat dalam jumlah yang banyak. Zakat diberikan kepada siapa? Tadi udah saya jelaskan, fakir, orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Susah nyari orang fakir, susah nyari orang miskin, pergi ke Basnas. Susah saja orang fakir, susah cari orang miskin, datang ke masjid, lihat bakul yang bacaannya fakir miskin. Masukkan duit ke dalam itu. Boleh. Misalnya nih, zakat ibu, gaji ibu 7 juta. Wajib zakat 175.000, ya toh? Ya dong? Maka 175.000 ini ibu kasih kemana? Itu persoalannya. Maka bisa ibu kasih langsung ke orangnya, bisa ibu lihat bakul, ada bacaan fakir miskin, ibu masukkan ke sana. Ke saudara kandung boleh, selagi dia termasuk ke dalam golongan orang yang berhak membayar zakat, boleh. Ke orang tua nggak boleh, ke anak kandung nggak boleh. Saudara kandung masih ada ulama yang membolehkan. Ke nenek boleh, cucu boleh, silakan. Selagi dia bukan tanggung jawab kita, paham? Keponakan boleh, ke nenek boleh, ke sepupu boleh, ke cucu boleh. Yang tak boleh adalah ke orang tua, ke anak boleh, nggak ada masalah. Selagi dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat, ditengok betul-betul orangnya itu. Jangan kita menengok orang dari depan aja. Ini banyak kadang-kadang menentukan orang itu miskin gak jelas standar ukurnya. Ada seorang wanita punya anak 4, suaminya kaya raya, karena penghasilan dari suaminya dia buatlah rumah yang besar. Rupanya suaminya meninggal. Lalu tidak ada aset, tidak ada uang masuk lagi. Dia dengan 4 anaknya tinggal di rumah yang besar. Apa kata kita? Nggak usah lagi dizakatkan, nyo janda kayo. Padahal apa? Belum tentu dia kaya. Oh ada ustazah, dia punya rumah petak 2. Rumah petak 2 berapa lah cuman? Palingan cuman 2 juta. Nggak cukup untuk anak 4. Walaupun dia tinggal di rumah gede. Oh dia kan bisa jual rumahnya ustazah. Lah kan nggak gaya jual lote. Maka seketika dia ada niat menjual rumah, silakan. Itu zakatkan. Sebaliknya ada orang, itu berarti dia orang nggak mampu, zakatkan dia. Jangan hanya jando kayu alun tentu lai. Anaknya ampe, itu loh maksudnya. Belum tentu. Jadi jangan menengok orang fakir miskin itu dari depan. Sebagaimana jangan menengok orang kaya itu dari depan. Ada orang yang kaya beneran, ada yang terlihat kaya. Itu dua hal yang berbeda. Mau kaya beneran atau terlihat kaya? Enggak ada dong. Orang yang kaya beneran itu sangat sederhana insya Allah ya. Oke, kita lanjutlah. Sama dengan seperti ini ya. Ada orang yang biasa-biasa aja. Ya, rumahnya biasa gitu ya. Lalu kemudian dia tinggal di rumah yang biasa karena dia suka kesederhanaan. Ya, atau misalnya dia sayang uangnya dibelikan rumah, dia belikan aset yang berkembang. Karena dia cerdas keuangan, tinggal di rumah kecil, pura-puranya nih. Datang Pak RT, itu orang miskin tuh deh. Padahal asetnya di mana-mana. Jadi harus hati-hati. Oke? Kebenaran ke rumahnya jelek, rupanya kebenaran mana-mana. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, keluarkan zakatnya. Karena kenapa? Karena dia gini Bu ya. Yang wajib dalam Islam tuh dikit. Dan kalau dia wajib pasti Allah ringankan Bu. Sholat wajib betul? Allah ringankan Bu.
Tak bisa tegak, duduk. Sallu qa'iman, tak bisa kalian sholat tegak, duduk. Fa ilam tastati fa qa'idan, duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Diwajibkan, diringankan. Puasa wajib? Diringankan, Bu. Nggak bisa puasa qadha, nggak bisa qadha fidyah. Zakat wajib? Diringankan, Bu. Untuk orang kaya aja, orang miskin nggak usah. Orang kaya pun cuma 2,5%. Haji wajib? Orang kaya aja, Bu. Orang miskin yang nggak mampu nggak usah pusing. Nggak boleh. Bagi yang mampu. Kalau dihajikan boleh. Masalahnya gini, Bu. Ada orang yang sibuk menabung tuh haji, tapi tidak menafkahi istri. Banyak sekarang. Ustazah, saya kan mapan nih, kata istrinya. Saya bekerja. Suami saya tadi nafkahinya saya. Suaminya kemudian tidak dinafkahi saya. Karena dia pengen berhaji. Tidak bisa. Sekaya apapun istri, wajib dinafkahi. Sandang, pangan, papan. Nah itu. Tafadhol, Pak. Seandainya kita nih Bu saja minjem uang melalui atau lain cair 500 juta atau berapa, kita bangun rumah kos saja, kira menghasilkan rumah kosnya. Jadi apa perlu kita mengeluarkan zakatnya? Pak, kalau penghasilan rumah kos tadi setelah dikumpulkan lebih dari 7 juta, keluarkan zakatnya. Kita kan masih terutang saja. Utang itu yang nggak boleh. Nah, Oke, sama dengan ini. Bapak Ibu punya ini pertanyaannya hampir sama dengan ini. Bapak Ibu punya penghasilan 20 juta. 5 juta bayar kredit mobil. 5 juta bayar kredit rumah. 5 juta bayar kredit Tupperware. Ini pura-puranya nih. Sama kredit mukena, kredit sejadah, kredit handphone, semua kredit. Cuman jantung hati yang tak kredit gitu ya. Sisa uang 5 juta lagi nih. Maka apakah orang seperti itu dia wajib zakat? Apakah wajib zakat? Wajib, Bu. Dia orang kaya itu. Cuma 5 juta kan jadi kurang dia. Betul ya? Ya, itu bukan orang miskin. Itu orang kaya yang cara hidupnya tidak betul. Karena dia memilih riba, meningkatkan keinginannya di atas kemampuannya. Maka orang kalau bisa dia menaruh uang ke bank, memborokkan, sehingga uang cair 50 juta, itu pasti dia punya aset lain. Selain 500 juta, pasti ada yang digadaikannya. Pasti ada surat yang digadaikannya. Apakah surat jabatannya, apakah rumahnya yang tinggal di desa seistana Nabi Sulaiman, dia pasti orang kaya. Maka dia wajib keluarkan zakat. Cuman saran saya, tetap jangan lagi ikut riba. Kalau udah telanjur riba, lunaskan. Nggak bisa lunaskan, minimal jangan telat membayarnya biar nggak kena riba lagi. Kalau sudah, jangan diulang lagi. Clear? Orang yang cair uang 500 juta, itu pasti orang kaya. Orang bank tidak akan mau mencairkan uang untuk orang yang tidak akan mampu membayarnya. Bahkan bank punya takaran 30% kemampuan dari penghasilannya. Dia bisa bayar. Kalau penghasilannya 10 juta, bank cuma boleh kasih dia kredit 3 juta sebulan. Betul? Karena bank juga takut nggak dibayar. Seperti itu. Dia termasuk orang kaya, Pak. Keluarkan zakat. Tapi ke depan, jangan lagi dilakukan riba. Orang beriman kurangi keinginan di bawah pemasukan. Hanya ada 2 pilihan bagi kita dalam hidup. Kalau kita orang yang mapan, kurangi keinginan supaya kita lebih mapan dan beli apa-apa dengan cash sehingga kita banyak sedekah. Kalau kita udah hidupnya pas-pasan, naikkan pemasukan untuk kemudian kita bisa hidup dengan lapang. Kalau yang di atas, rendahkan keinginan. Kalau yang di bawah, banyakkan pemasukan. Sehingga kita tidak terjebak dengan riba. Riba itu satu aja intinya. Apa itu? Keinginan di atas pemasukan. Jantung aman? Aman pulang gitu lagi. Gitu ya. Seperti itu. Ya, tafadhol. Itu kegiatan, itu aktivitas, itu profesi. Oh, kalau dia profesi gabung aja, Bu. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Ibu kan jual mobil nih, entah sekali seminggu, entah sekali 3 minggu.
3 mobil dalam sebulan, 1 mobil 5 juta. 15 juta Bu. Keluarkan dalam 15 juta berarti iya digabung. Makanya uktub alaikum limalikum li zakat. Catat. Uang masuk harian catat. Uang masuk bulanan catat. Supaya kita bisa supaya kita bisa mengeluarkan zakat dalam jumlah yang tepat. Iya. Iya, berapa untung bersihnya? Dia punya sawit dapat untung setiap 2 minggu toh? Iya dong? Iya, setiap dijual. Biasanya 2 minggu, sebulan. Berapa? Lebih dari 7 juta keluarkan zakat. Iyalah setelah potong uang pupuk, iya kan? Setelah potong uang yang dodos, setelah potong uang upah, berapa untungnya? Berapa profit takingnya? Keluarkan zakat. Ya. Itu bukan keuntungan berarti. 100 juta pemasukan. Ya, dipotong gaji karyawan. Keuntungan bersih 100 juta, potong gaji karyawan. Berarti belum bersih dong. Coba Ibu ngomong aja. Hanya kan kalau keuntungan bersih itu tapi belum potong gaji karyawan. Berarti belum bersih. Jadi 100 juta potong dulu gaji karyawan. Berapa di kita? Selagi di atas 7 juta keluarkan zakatnya. Keuntungan bersih. Iya. Kalau dia adalah tempat usaha ya masukkan. Iya. Iya. Untung bersih. Operasional lah. Operasional. Ya, kecuali untuk kebutuhan hidup. Semoga kita ini berdoa kepada Allah. Allah izinkan kita bayar zakat dalam jumlah yang banyak. Makanya kita minta sama Allah, Allah titipkan uang itu di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, Allah titipkan di tangan keuangan, harta di kalangan orang-orang yang amanah. Orang-orang yang rajin sedekah. Orang-orang yang rajin berbagi. Allah titipkan kemapanan buat orang-orang beriman. Orang beriman jangan takut zakat lah. Zakat cuma 2,5%. Ya kan? Cuman 2,5%. Bayangkan 100 juta, 2.500.000 cuman. 1 miliar cuman 25 jutanya. Satu miliar loh. 25 juta. Itu pun tak Allah biarkan. Itu pun tak duit hilang. Diganti oleh Allah lagi. Maka pakai matika langit. Ya. Perlu bantuan. Tapi dia punya anaknya kaya raya. Ya. Anaknya ngasih orang tuanya tidak sesuai kali sudah setiap bulan. Sekarang dia hidupnya nggak berapa. Terus kita minta sama saudara membantu. Semuanya saudara bilang ini, anaknya kan kaya nggak pantas. Membantu atau menzakatkan? Iya menzakatkan itu. Nggak bisa gitu. Dia adalah seorang orang tua yang anaknya kaya. Anaknya ngasih berapa tahu nggak? 1.500.000 kalau nggak cukup kasih Bu. Zakat Bu. Zakatkan. Nggak apa-apa. Zakat mal Pak. Jangan. Jadi ini Bu. Jadi gini ya. Satu itu. Yang kedua apalagi sedekah. Kalau sedekah kan bebas ngasih ke siapa aja. Kalau zakat ada orang yang berhak menerimanya. Kalau dia memang nggak cukup secara pribadi, anaknya kaya belum tentu mau ngasih dia. Ya kan? Kalaupun ada dikasih cuman sedikit, bantulah dia dengan zakat. Itulah konsep ta'awun. Ya. Boleh zakat sama dia. Nah, kemudian selanjutnya, zakat itu perlu nggak menengok orang itu sholat atau enggak? Hanya ndak sholat dan ndak usah dizakatkan leh. Sholat jon ndak do, ndak ada urusan. Dia fakir, miskin, walaupun dia tak sholat, berikan dia zakat. Tidak ada kriterianya. Tujuannya semoga orang-orang yang tak taat menjadi taat karena dizakati. Dan orang-orang yang taat silahkan dizakati. Semoga dia makin taat karena dizakati. Agama harus Islam.
Beda dengan sedekah. Kalau sedekah bebas. Apa itu sedekah? Memberikan sesuatu, menyenangkan orang lain dengan niat karena Allah, sedekah. Sedekah mah bebas. Ngasih makan kucing sedekah, ngasih non muslim sedekah, kasih hadiah sedekah, ya kasih ke teman sedekah. Dan beda Kak. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Sama. Sama. Sedekah non muslim orang kaya ngasih makanan kucing sama. Nah, cuman masalahnya adalah untuk sedekah saya ingatkan kepada kita semua. Jangan suka nengok-nengok orangnya. Kalau sedekah tuh sedekah aja. Ini sedekah Ustazah, nanti nggak jadi-jadi. Saya mau ngasih teman saya tapi rupanya dia jahat, nggak jadilah, nggak jadi. Ustazah, saya mau ngasih uang sama mertua saya 500.000 bulan depan. Menjelang bulan depan pikir-pikir. Kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak. Ndak jadilah dia jahat, ndak jadi. Nengok orang buta mau sedekah. Kok buta ndak? Kalau buta tengok dulu, kalau ndak jadi. Kita sedekah ke pengemis. Ada kawan negur, jangan lagi sedekah ke dia. Nggak begitu. Entah iya, tanda dia miskin. Kamu ini sedekah enggak? Kamu ini sedekah enggak, gosip iya. Kalau kamu mau kasih, kamu kasih aja. Kalau nggak dikasih, diem. Sedekah enggak, gosip iya. Orang datang ke rumah, permisi bu, saya minta bu, untuk apa? Untuk rumah pesantren, tayu tanda. Ngasih enggak, gosip iya. Ujungnya ceramah pula. Ya dulu aulia khailum min ya'di sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nyakitin hati orang, cara dakwahnya tak tepat. Jadi jangan banyak pikir-pikir. Kasih ndak iya, kasih ndak iya, kasih ndak iya. Ujung-ujungnya ndak jadi. Mau ngasih uang ke bakul 100.000. 5 kilo berasnya nih ndak jadi. Ujung-ujungnya 2.000 terus. Karena kita pakai matika dunia. Ketika kita punya uang 100.000, punya uang 50.000, salah satunya kita berikan, kita sedekahkan. Itu uang hilang secara dohir, tapi uang masuk secara batin, jalur langit, rezeki. Tidak pernah saya dengar orang rajin sedekah tahu-tahu mendadak miskin. Ustazah, dengan saya sedekah makin miskin saya, enggak ada. Orang sedekah pasti Allah ganti. Karena maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Allah tidak mungkin zalim sama kita. Apa yang kita berikan, itu yang Allah akan kasih ganjaran. Tidak mungkin. Kalaupun akhirnya dengan bersedekah, dia makin susah, itu cuma sementara. Ustazah, saya nyumbang sholat Jumat 100.000. Keluar dari masjid, hilang motor saya. Itu namanya, itu ujian sebentar saja. Itu ujian sebentar aja. Allah pengen lihat, apakah dengan hilang motor kamu nih, kamu masih sedekah nggak? Kan gitu kan? Kita mau sedekah, tahu-tahu udah sedekah, keluar masjid, hilang sendal kita. Allah cuman pengen lihat, kalau gue hilangin nih sendal lu masih sedekah nggak? Gitu. Oke? Ada apa bu? Kalau ada uang masuk, wajib zakat. Ada pertanyaan dari yang nggak datang juga, mungkin nggak apa, beda sama ini. Saya ini jawabannya. Yang biasa bertanya sama saya yang poligami kemarin. Kalau di hari Jumat itu kan kita melakukan dengan Satu skripsi pertanyaan.
Oke, jadi kalau kita terlambat sholat berjamaah, kalau kita dapat rukuknya, warka'u. Jadi kan gini, kita sholat subuh nih. Kita sholat subuh nih ya. Kita sholat subuh, ini imam, ini kita datang. Imamnya udah ruku nih. Allahu Akbar. Baru kita nyampe nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut ruku nih bersama imam, maka kita tidak terhutang 1 rakaat. Ya pas sedang ruku berarti. Hah? Ya berarti kan pas sedang ruku berarti. Sedang ruku kita datang tidak hutang. Kalau udah naik ke atas lagi. Ya. Sekarang kalau di hari Jumat ada orang melakukan sujud sejadah. Iftitah Al-Fatihah, baca ayat sejadah, kemudian langsung sujud kan? Langsung sujud baru tegak. Oke? Iya dong? Langsung tegak. Kita baru datang nih. Tus. Nah, datangnya waktu setelah orang sujud tentu tidak utang. Karena belum lagi 1 rakaat mereka kan? Oke? Itu aja tadi pertanyaannya. Tapi Ustazah, misalnya kita nih dikasih sama anak nih, tapi tabungan kita 10 juta. Ini Oh, perlu banyak. kita membayar zakat nih. Udah dikasih sama anak gitu. Jadi tabungan kita Dikumpulkannya. Dikumpulkan. Dalam sebulan ternyata 10 juta. Setiap bulan 10 juta. ya. Tidak wajib zakat, itu bukan profesi. Itu bukan profesi. Misalnya kan orang ini mau berubah, tapi uangnya dari arisan itu dia terima, tapi masih perlu misalnya dapat uang juga. Ya. Kurban itu wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang belum mampu. Kurban dengan uang arisan secara hukum, selagi kita mampu membayar uang arisan itu, kita kurban dulu, belakangan baru kita bayar. Itu boleh, nggak ada masalah. Ya, kayak umroh ada juga. Yang nggak boleh itu haji. Haji nggak boleh digitukan. Umroh masih bisa. Nggak, masih yang status hukumnya wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang nggak mampu. Tapi kalau haji kan wajib bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak boleh haji, nggak boleh maksakan. Sama dengan gini, kita gajian tanggal 25, kurban tanggal 17, pinjam uang tetangga dulu. Nanti tanggal 25 aku ganti ya, aku bisa kok bayar insya Allah. Setelah itu aku bisa kok ngurangin kebutuhanku sampai nanti bulan depan untuk berkurban. Silakan, secara hukum nggak ada masalah. Boleh, mubah, hukumnya mubah. Cuman apakah rekomendasi, apakah sesuatu yang saya sarankan? Kalau nggak mampu tentu tidak saya sarankan. Selagi tidak utang riba. Ya silakan. Selagi tidak ada riba. Berarti yang jawaban surat sejadah tadi kan kalau pas dia ruku tadi harus nyambung lagi gitu kan. Enggak, tidak. Lagi. Enggak, kan dia baru sujud. Baru dia naik, kan baru rakaat pertama. Dapat dia rukunya, dia tidak hutang. Intinya untuk kasus Bapak itu tidak terhutang. Oke. Siap. Saya menanya tentang fidyah, Ustazah. Kan kita memang dua nih, nggak sanggup lagi puasa. Berfidyahnya itu sebaiknya habis lebaran atau gimana? Bayar fidyah bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Ada 2 pendapat tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan 1 mud yaitu 6-7 on. Ada yang mengatakan 2 mud 1,4 kg. Saya lebih memilih mengatakan 2 mud jauh lebih aman. Kapankah dibayarkan? Sampai Sya'ban. Endingnya di bulan Sya'ban. Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi tentu lebih cepat lebih bagus. Di hari itu juga bagus. Hari ini bayar 1,4 kilo. Besok bayar 1,4 kilo. Ya, kalau dia udah tidak ada kemampuan untuk berpuasa karena dia sudah tua dan tidak sanggup untuk menggantinya. Kalau pikun tidak wajib, Bu. Pikun. Kalau orang sudah pikun, itu akalnya sudah tidak sempurna. Kalau akalnya sudah, coba dengar. Sebelum kita tutup.
Kalau orang sudah pikun, itu akalnya sudah tidak sempurna. Kalau dia sudah pikun, dia belum mukallaf. Dia sudah tidak mukallaf. Orang yang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib nutup aurat. Maka tidak usah dibayarkan fidyahnya. Itu berbeda dengan orang yang sudah stroke, tapi akalnya sempurna. Dia sudah terbaring sakit, tapi akalnya sempurna. Walaupun dia nggak bisa ngomong, akalnya sempurna. Dia wajib sholat walaupun baring. Ada tamu wajib tutupkan auratnya. Ya, kemudian dia wajib tak mampu berpuasa wajib bayar fidyahnya selagi dia sudah masih belum pikun. Tapi kalau udah pikun walaupun dia sehat, dia tidak wajib lagi. Maka kalau mau nggak puasa, pikunlah dulu. Oke ya. Oke, cukup ya? Oke, demikian wallahu alam bisawab. Sama dengan fidyah tadi, yang umpamanya dia sedang hamil, dia fidyah. Nah, ada yang mengatakan dia bayar fidyah, dia harus ganti. Apa betul? Baca Al-Baqarah 185. Ya. Baca Al-Baqarah 185. Selagi dia masih bisa ganti puasa, dia ganti puasa. Tapi kalau kira-kira dengan mengganti puasa air susunya bakal cair, anaknya bakal kekurangan nutrisi, dia boleh fidyah. Kalau dia udah fidyah, nggak ganti puasa lagi nggak apa-apa. Loh kalau ganti puasa juga katanya ada. Ya kalau bisa ganti puasa ngapain bayar fidyah? Kalau pitih? Fidyah itu kan meringankan, bukan memberatkan. Ganti puasa lebih baik dibanding fidyah. Ganti puasa nggak sanggup boleh fidyah. Kalau udah fidyah ya sudah. Kalau enggak, kalau fidyah juga ganti puasa juga. Ganti puasa, kalau fidyah juga ganti puasa juga. Berarti bisa ganti puasa. Ngapain bayar fidyah? Oke? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh ustazah kita. Semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya dalam Goyang dari tadi ya. zakat itu Goyang. tidak kurang dari 6,8 sampai 7 juta penghasilan harian kita yang dikumpulkan. Kemudian untuk emas itu 85 gram, 2,5. Dan untuk orang pikun itu tidak ketentuan, tidak ada apa-apa, yang lagi sholat, apa semuanya dia free ya Ustazah. Demikian saya tutup dengan wabillahi